Kalau dari aku sih tadi mungkin dijelaskan sama Pak Ahmad ini kan dari sisi ahlinya ya. Kalau dari sisi saya gitu sebagai yang memang orang yang mengalami gitu tadi, jadi yang namanya hak asuh anak itu punya kekuatan nggak gitu? Saya bisa jawab tidak. Hak asuh anak di Indonesia itu tidak memiliki kekuatan apapun karena tidak ada hukum yang melindungi. Itulah yang menjadi dasar gugatan dari para pemohon hari ini, dan karena saya mengalami makanya saya dilibatkan sebagai saksi fakta. Jadi apa yang diharapkan dengan adanya sidang hari ini ya saya sangat berharap dari pernyataan Pak Ahmad ini sebagai saksi ahli bisa memperjelas dan mempertegas bahwa memang butuh adanya kekuatan dan butuh adanya ketegasan hukum untuk hak asuh ini bisa dianggap gitu. Karena kan kalau lembaga yang mengeluarkan itu juga bukan lembaga yang sembarangan ya, kelasnya Mahkamah Agung, bahkan kalau kasus saya sampai peninjauan kembali gitu, udah sampai kasasi. Jadi itu memang satu lembaga yang jika mengeluarkan satu putusan harusnya berkekuatan hukum, yang jika tidak ada yang mengikuti atau tidak nurut dengan putusan itu harus mendapat sanksi pidana. Jadi itu yang kita minta keadilan pada intinya seperti itu. Iya sih, dan mungkin hari ini saya hadir itu juga sebagai bentuk kalau saya selalu mengawal kasus ini, dan saya sangat berharap, besar harapan saya hari ini dengan hasil akhir, karena ini juga tadi sidang terakhir ya? Sidang terakhir, setelah ini kita hanya kesimpulan dan itu juga tidak melalui sidang dan langsung putusan gitu. Jadi setelah sidang hari ini akan ada sidang lagi dan itu langsung sidang putusan. Jadi hari ini saya ingin menyatakan bahwa saya memohon doa yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama sesama orang tua. Saya ingin mengetuk pintu hati lembaga-lembaga terkait, pihak-pihak terkait, terutama Mahkamah Konstitusi, agar bisa betul-betul mengabulkan permohonan ini dengan hati nurani, karena ini memang semata-mata hanya orang tua yang meminta haknya, hak dasar, hak mutlak. Kami sebagai pemegang hak asuh inkrah yang memang sudah memiliki hak, dinyatakan oleh negara memiliki hak, dan semoga kami bisa mendapat perlindungan hukum dan ujung-ujungnya itu tidak jauh dan tidak bukan untuk anak-anak juga. Dan anak-anak itu merupakan sumber daya manusia, SDM negara, yang juga merupakan satu investasi dan satu aset yang besar dan baik untuk negara. Jadi saya rasa ini adalah satu langkah yang memang kesannya sepele, karena mungkin ini satu pasal yang tidak banyak orang tahu, tidak banyak orang berpikir untuk menggugat, tapi ternyata dampaknya itu besar. Jadi saya mengetuk pintu hati kepada para hakim, Mahkamah Konstitusi semuanya agar bisa mengabulkan permohonan ini demi kemaslahatan hak orang tua dan juga hak anak di Indonesia. Mengawal sampai menyuarakan juga di sosial media. Nah, ini banyak dukungan atau mungkin banyak ibu-ibu di sana yang mungkin pada komentar atau gimana mungkin kepada Rosannya Marwah? Ya, alhamdulillah ya, saya rasa kalau sudah menyangkut masalah anak, semua ego dan marah itu tidak diikuti, tapi memang lebih ke arah hati nurani yang berbicara. Ketika orang mendengar, kita tidak perlu menjadi orang tua untuk mengerti rasanya sedih dan sakit dipisahkan oleh orang yang kita sayang. Belum jadi orang tua, tapi pernah kan ngerasain sedih dan sakit dipisahkan oleh orang yang kita sayang? Gimana kalau anak sendiri gitu. Jadi mungkin dukungannya juga sangat luar biasa, dan betul saya menyuarakan juga di media sosial karena menurut saya itu adalah salah satu bentuk ikhtiar saya sebagai ibu yang tidak bisa bersama anak sudah 7 tahun. Jadi kalau mendapat dukungan itu pastinya sangat berarti buat saya, dan kalau memang bisa dikategorikan, alhamdulillah hampir semua mendukung, mendoakan, termasuk hari ini agenda sidang hari ini juga semua banyak yang mendoakan, banyak yang mendukung, dan itu sangat berarti buat kita semua. Tadi sempat ada dari ahli atau mungkin dari lawyer mungkin mengatakan bahwa adanya kekosongan hukum mengenai kalau misalnya lagi sidang gitu ya. Nah, anak itu dipegang oleh siapa? Apakah harus ada peraturan hukum kayak gitu agar nanti anak tuh bisa artinya tidak berat sebelah gitu untuk pas lagi sidang berlangsung sebelum ada putusan keluar gitu, atau gimana? Maksudnya putusan apa nih? Hak asuh? Putusan hak asuh. Oh, oke. Kan anak tuh masih belum ada putusannya kan, hak asuh di siapa, tapi ada orang tua yang mungkin sama aku aja kayak gitu. Nah, itu gimana mungkin?
Oke, dari kami kuasa hukum mungkin sedikit menambahkan terkait dengan sama pertanyaan yang tadi di dalam persidangan. Jika jika terjadi sebelum adanya perceraian atau sebelum adanya putusan ingkrah yang menyatakan bahwa hak asuh anak jatuh kepada salah satu orang tua untuk mengasuh anak tersebut, tentunya ini sang anak ini diasuh secara bersama-sama. Artinya apa? Memang belum ada aturan yang mengatur bahwa ketika belum ada putusan perceraian ini ke siapa nih? Ke salah satu, ke ibu atau ke bapak. Memang tidak ada, belum ada aturan undang-undang kita yang mengaturnya. Tapi ketika terjadi perceraian tersebut dan putusan ingkrah hak asuh anak dijatuhkan berkekuatan hukum tetap ditentukan kepada salah satu pihak, baik si ibu atau si bapak, tentunya semua pihak harus mengikuti apa? Aturan daripada putusan sidang tersebut, putusan pengadilan tersebut. Gitu. Jadi dalam hal ini para pemohon adalah ibu-ibu yang tadi sudah dijelaskan bahwa ibu-ibu ini anaknya dibawa lari oleh mantan suaminya, ya. Jadi tentunya karena berdasarkan putusan hak ingkrah yang sudah didapat oleh para pemohon ini, ya, harus diikuti, seharusnya diikuti putusan pengadilannya dan harus taat. Tapi sementara apa? Tidak ditaati oleh mantan suaminya, dibawa lari anak tersebut. Jadi tidak ada yang namanya joint custody, mengasuh anak secara bersama-sama. Nah ini norma yang terjadi multitafsir sehingga implementasi terhadap para penegak hukum ini sulit untuk dilakukan terhadap pasal 330 tersebut. Tapi kalau kami beranggapan bahwa ketika putusan ingkrah sudah jelas jatuh kepada salah satu orang tua pemegang hak asuh anak, tentunya orang tua yang satunya atau pihak terkait di dalamnya harus mengikuti putusan pengadilan tersebut. Ya. Kesannya mungkin apakah ini salah satu cara terakhir dari kamu untuk mendapatkan hak kamu atau gimana? Iya betul. Ini memang langkah terakhir ya, langkah terakhir secara hukum yang bisa saya lakukan. Udah mentok-mentok banget nih, kalau udah tingkatan udah paling atas banget gitu. Jadi mungkin setelah ini nggak tahu lagi. Jadi besar harapan saya untuk ini bisa mendapat atensi yang cukup dan atensi yang baik dengan respon yang baik, yaitu diterimanya dan dikabulkan permohonan dari para pemohon ya, dan bisa menjadi satu jawaban yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak sekali ibu-ibu yang mengalami seperti apa yang saya alami. Dan hari ini saya bersuara untuk mereka semua. Saya mewakili mereka semua. Untuk semua yang pernah cerita sama saya lewat media sosial, saya mendengar, saya membaca, dan ini menjadi salah satu bentuk dukungan saya agar bisa ada perubahan di negara Indonesia. Karena saat ini masih ada ini, biasanya kita dikasih ketemu atau gimana gitu. Kalau dikasih ketemu tidak ada, Mbak. Pun ketemu itu adalah usaha saya sendiri, gitu. Jadi tidak pernah ada itikat baik, tidak pernah ada itikat untuk menemukan, itu sama sekali tidak ada. Sampai saat ini. Betul. Kayak kemarin sempat waktu yang peristiwa heboh kemarin tuh. Yang mana tuh? Banyak hebohnya nih. Yang terakhir katanya penculikan. Yang mana? Siapa ya, kakaknya dibawa disekap di rumah neneknya kayak gitu. Siapa itu, Mbak? Ya anaknya kasih diculik sih. Hah? Anak saya diculik? Enggak, yang terakhir aja gitu. Bukan, salah orang. Jangan dong, Mbak. Jangan. Enggak. Itu tadi saya. Oh. Beda. Oh ya. Oh, oke. Gitu saya no komen ya. Karena kalau misalnya memang kecuali memang salah satu pihak sudah ada hak asuh ingkrah, baru kita bisa ngomong kayak gini gitu. Bisa tahap ini juga nggak mudah loh gitu kan. Mungkin terakhir penutup dari pemohon yang diwakili oleh Ci Angel yang memang dari awal berjuang dan akhirnya membentuk permohonan ini, silakan Ci Angel.